wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketua Majelis Ta'lim yang kita hormati dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hari ini 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu semua yang saya hormati, kita tidak menyangkut ke Maulid, mungkin BKM program sendiri. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar wudhu, yakni hal-hal yang dikira membatalkan wudhu. Ini masih ada keraguan di antara kita, batal tidak wudhunya nih. Nah, sebab dipancing-pancing dengan tanya jawab, kadang-kadang tidak keluar tanya jawabnya. Maka saya carikan bahan, jangan sampai ada keraguan ini batal wudhu atau tidak. Ayo, konten YouTube kita yang lalu sudah keluar dan itu sudah ibu bisa saksikan. Ada dikirim ke sini, Bu? Ada ya? Ya. Kita lanjutkan dan nanti ini kita juga akan share kembali kepada ibu-ibu untuk jadi konten YouTube kita. Ada beberapa hal yang dikira membatalkan wudhu ini untuk kita pelajari. Yang pertama, bisul yang pecah, keluarnya darah karena luka atau bisul yang pecah. Astagfirullahaladzim. Pendapat ini tentang masalah darah yang keluar atau bisul yang pecah itu ada dua pendapat. Hadis-hadis yang mewajibkan berwudu karena keluarnya darah tidak ada yang sahih katanya. Hukum asal semuanya adalah suci. Seseorang yang berwudu tidak dapat menjadi batal kecuali berdasarkan nas atau ijma. Kalau lukonya keluar darah dan darahnya sedikit. Jadi maksudnya luko ngiris bawang, luko dikit, netes darahnya, tidak batal wudunya tuh. Lilitkan aja dengan handy plus, atau kalau tidak malu pakai softtek. Hadis Jabir bin Abdullah dalam kisah terpanahnya seorang sahabat dengan 3 anak panah dalam perang Zatul Riqa, padahal dia dalam keadaan sholat, dia tetap meneruskan sholatnya dalam keadaan terus darahnya mengalir. Ada sahabat dipanah sedang sholat, 3 kena panah. Bayangkanlah kena panah, pasti darahnya ngucur, dia terus sholat. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah mengetahui hal itu dan tidak mengingkarinya. Artinya Rasul tidak negur. Apabila keluar darah itu membatalkan wudhu, niscaya beliau akan menjelaskan kepadanya dan orang yang bersamanya dalam perang tersebut.
Ini beda dengan darah haid, darah nifas ya. Ini darah karena luka. Imam Asy-Syaukani rahimullah berkata, dan telah diketahui bahwa Nabi Muhammad telah melihat hal itu dan beliau tidak mengingkari perbuatannya meneruskan sholat setelah keluarnya darah. Jika keluar darah membatalkan wudhu, niscaya beliau akan menjelaskan itu kepadanya dan kepada orang yang bersama peperangan itu. Dari Muhammad bin Sirin, dari Yahya bin Jazar. Beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud salat dan di perutnya ada kotoran darah unta kambing yang beliau sembelih dan beliau tidak berwuduk lagi. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sejak dahulu kaum muslimin mengerjakan salat dengan luka yang ada pada tubuh mereka. Nah itu, jadi ini kan kita ragu-ragu supaya tidak ada keraguan. Itu misal pas kita ada pecahan beling, berdarahlah kaki kita, kita sirami aja, pas lagi kita sholat tuh masih keluar darahnya, itu tidak membatalkan wudhu kita. Lalu yang berikutnya, muntah dan sedis-sedisnya. Yang membatalkan sholat wudhu itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, bukan kubur, kubul dan dubur, atau dari dua lubang pelepasan. Muntah sedikit maupun banyak tidak membatalkan wudhu karena tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyatakan bahwa batal wudhu karena muntah. Apalagi muntah kalau ngidam, lokak tidak berwudhu-wudhu dia, tiap sebentar nak muntah. Ma'dan bin Abi Talhah meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah lalu berwudu. Maka aku Ma'dan bin Abi Talhah bertemu Sauban radhiyallahu an di Masjid Damaskus. Lalu aku menyebutkan hadis kepadanya. Dia berkata, dia Abu Darda benar dan akulah yang menuangkan air wudu untuk beliau. Hadis ini tidak menunjukkan batal wudu karena muntah secara mutlak, karena hanya sekadar perbuatan beliau, dan hukum asal perbuatan beliau tidak menunjukkan wajib. Paling tidak hal itu disyariatkan mencontoh beliau dalam hal anjuran. Adapun wajib berwudu, batal wudu dengan sebab muntah, maka harus dengan dalil yang khusus dan tidak ada dalil untuk itu. Karena itu sebagian besar ulama peneliti berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan wudu. Sama dengan kita puasa, balik ke Kepayang lewat liku 75, ngicu liku 9 tu lebih 9 ya. Ngapa dikecek liku 9? Karena angko paling banyak tu 9, paling tinggi tu, maka disebut payah nak ngomong 99 ya, liku 9. Kita mabuk lagi puasa, lanjut puasanya walaupun muntahnya sampai muntah putih, dah muntah kuning kata. Ya. Jadi puasa tidak batal, wudu tidak batal. Macam mana yang batalkan puasa tu? Dia colok kerongkongannya, termuntah dia, itu muntah dengan sengaja, namun tidak boleh. Nah kalau kita berwudu, tahu-tahu tertengok sesuatu yang menjijikkan, itu muntah kita, wah kata-kata muntah. Muntah apa namanya, muntah manja kan? Itu tidak membatalkan wudu. Keberikutnya, tertawa terbahak-bahak waktu sholat ataupun di luar sholat. Itu misal ini kan kita tidak tahu. Kan ada video di WhatsApp tuh, aku juga sakit perut ketawa tuh. Bapaknya imam, anaknya dia belakang tuh sama bininya tuh. Jadi cucung itu masuk ke kain, ke dalam kain tu.
terduduknya dua beranak ketawa. Lah ini kan tidak sengaja gitu kan. Nah, yang model kan ketawa dalam sholat. Kalau tidak ada hal, tidak mungkin kita nak ketawa kan. Ini misalnya. Jadi itu tidak membatalkan wudhu, tapi sholatnya batal. Itu. Sholatnya yang batal, wudhunya tidak batal. Ataupun kita ketawa model ini kan, kakak kiki kuku itu tidak batal wudhu kita itu. Nah, kalau kita sholatnya itu batal, sholatnya yang mesti diulangi, wudhunya tidak itu. Latigo keempat, memandikan jenazah dan mengusung jenazah. Memandikan jenazah atau mengusung jenazah tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang kuat di kalangan ulama. Tetapi sebagian ulama menganjurkan siapa yang sudah mandikan jenazah, dia disuruh mandi. Hal itu berdasarkan di kalangan ulama, tetapi sebagian ulama menganjurkan siapa saja yang telah mandikan jenazah supaya mandi, dan siapa yang telah mengusung jenazah supaya berwudu. Hal itu berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang mandikan jenazah hendaklah ia mandi, dan barang siapa yang mengusung jenazah hendaklah yang berwudu. Ini anjuran, tapi wudunya tidak batal. Ngapo disuruh mandi lagi? Karena orang mandikan jenazah itu bercampur dengan bau kapur barus. Dah enak kalau baunya mau. Belum tentu semua orang senang dengan kapur barus itu. Yang berikutnya, keraguan orang yang berwudu akan sesuatu hadas. Barang siapa telah berwudu dengan sempurna, kemudian ia ragu apakah ia berhadas atau tidak, maka ia tetap pada hukum asal yang diyakini, yaitu suci sampai ia yakin betul bahwa ia berhadas. Jika ia ragu-ragu tentang suatu hadas pada saat sedang sholat, maka tidak perlu dia berpaling atau membatalkan sholatnya sampai ia yakin bahwa ia telah berhadas. Maksudnya berhadas tu bukan karena mandi wajib. Hadas tu kan ada besar ada kecil. Mungkin kentut ida ni ya. Tadi ida kentut. Nah makanya harus diyakini ada bunyinya dah. Ida berbau dah. Ida apa tidak? Ada bunyinya Pak Ustaz. Kentut berarti dikit Pak Ustaz, walaupun dikit itu. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendapati sesuatu dalam perutnya, kemudian membuatnya bingung dan ragu apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka jangan ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara kentut atau mendapati baunya. Perut kita lagi bermasalah. Tidak ada bunyi pun apusnya tu itu. Tidak ada baunya. Tidak usah kalian masjid itu. Ragu-ragu yang demikian tidak membatalkan wudu itu. Kelak bolak-baliklah ke toilet. Ulang lagi, wudu lagi kelak itu. Jadi sampai ada bunyinya. Macam mananya pekak Pak Ustaz? Walaupunnya pekak, ada rasanya. Pekak tu telinga rasanya tu. Ya. Apalagi kalau sudah makan cabai setan, panas itu keluar.
Yang keenam, merasakan keluarnya tetesan air kencing. Masalah ini sama dengan poin yang tadi kentut tadi itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimullah pernah ditanya seseorang yang merasakan tetesan air kencing ketika melakukan sholat, apakah itu membatalkan wudhu? Maka beliau menjawab, sekedar merasakan saja tidak membatalkan wudhu dan tidak boleh keluar dari sholat karena keraguan semata. Karena telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang yang mendapatkan sesuatu keraguan dalam sholatnya, maka beliau bersabda, jangan ia keluar dari sholat hingga ia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Kalau dia netes, teraso tetesannya. Tapi kalau raso-raso, nah, itu baper namanya, bak perasaan. Jadi Ibnu Taimiyah pernah ditanya, Ibnu Taimiyah ini ulama Islam, tentang orang yang merasakan tetesan kencing ketika melakukan sholat, apakah itu batal? Jawab beliau, kalau sekedar merasakan tidak membatalkan wudhu. Teraso keluarnya, tapi yang ini raso-raso keluar. Ya, lain halnya kalau orang punya penyakit beser. Ya, penyakit beser itu nyu tidak tahu kencing. Maka yang model itu tuh setiap nyendak sholat berwudu, setiap nyendak sholat berwudu, itu tuh. Itu sudah penyakit bentuknya. Atau la uzur. Adapun jika dia meyakini keluarnya air kencing ke bagian luar kemaluannya, maka wuduknya batal, ia wajib beristinja, kecuali jika ia memiliki penyakit kencing termenusus atau beser, maka sholatnya tidak batal karena hal itu apabila sudah melakukan apa yang diperintahkan kepada Allah. Itu. Tapi setiap sebelum sholat dia berwuduk, sebelum model saya katakan tadi, kita asar ini sudah berwuduk, sampai maghrib kita tidak kemana-mana, wuduk masih ada, boleh langsung sholat. Kalau tidak berwuduk lagi hukumnya sunat, tidak wajib. Gitu. Tapi kalau penyakit beser ini setiap nyendak sholat dia berwuduk, walaupun netes ketika sedang sholat, itu dimaklumi, itu penyakit. Gitu. Kalau yang kita tadi itu raso-raso. Nah kalau raso-raso itu belum dikatakan membatalkan wudhu karena baru raso-raso. Itu yang keenam. Yang ketujuh, memotong rambut, mencukur kuku. Terbalik. Mencukur rambut, memotong kuku, dan melepas khuf. Khuf itu sepatu kulit. Semua perbuatan di atas tidak membatalkan wudhu karena tidak ada dalilnya. Hasan Al-Basri berkata, apabila seseorang mengambil bagian rambut atau kukunya atau melepaskan kedua khufnya, maka ia tidak wajib berwudhu kalau dia sudah berwudhu. Sudah berwudhu kita motong kuku. Sudah wudhu kita motong rambut. Alangkah panjang rambut tuan, katanya. Potonglah. Tidak sempat ngantarnya, ada gunting. Ada, aku pacang gunting, digunting. Awak nak sembahyang maghrib, itu. Sudah bergunting, sembahyang maghrib, itu. Habis sembahyang maghrib baru mandi. Tidak batal. Begitu juga motong kuku atau melepaskan sepatunya. Itu. Yang kedelapan, bersentuhan kulit suami istri. Aula mastumun nisa. Nah ini agak beda-beda nih. Imam Syafi'i mengatakan bersentuh kulit suami istri sengaja tidak sengaja batal. Sekali batal tetap batal, hidup batal. Itu kata Imam Syafi'i. Tidak sengaja, tapi bersenggolan. Kau pakai alas, tidak. Tersenggol dengan bajunya. Bajunya 7 lapis lah, tidak. Batal. Misalnya, tanggung kalau 2 lapis tuh.
Tapi kalau dia tidak pakai lapisan, bersenggol tidak sengaja, menurut Imam Syafi'i batal. Saya pernah nengok Pak Ustadz, ada orang Muhammadiyah, mohon maaf ini, dia sudah salaman dengan bininya langsung sholat. Orang Muhammadiyah beda pemahamannya. Mereka ada keputusan majelis tarjihnya, jadi tidak batal wudunya. Kok model itu? Karena Imam Hanafi mengatakan tidak badal. Yang dikatakan aulamus tu menisa itu bersentuhan tu maksudnya melakukan hubungan suami istri, bukan cuma senggolan. Kata Imam Maliki lain lagi. Yang dikatakan batal tu kalau bernafsu. Suami istri bersentuhan bernafsu dia. Kalau tidak bernafsu tidak batal. Misalnya ada seorang dosen masih muda itu, begitu diantar bininya kampus ngajar, dia turun dari mobil, istrinya turun. Selesai turun, istrinya cium tangan, suaminya cipika-cipiki, muah. Sudah itu suaminya langsung ke musola, Allahu Akbar. Mahasiswanya ngomong, Pak, percuma dong bapak sholat. Loh, kenapa percuma? Tadi bapak cium istri saya, istri bapak sendiri. Apakah itu tidak batal? Oh, saya tidak bernafsu melihat istri saya tadi. Nengok istri orang baru saya bernafsu. Nah, eset dosen ini. Guyon. Nah itu. Itu jawabnya. Jadi ada yang memahami batal. Cuma kalau nak pakai mazhab Maliki beda wudunya, Bu. Itu. Jadi kalau kita berwudu Imam Maliki itu jangan terbalik-balik. Kalau berwudunya pakai Imam Syafi'i tapi bersentuhan suami istri dianggap tidak batal. Tidak kena dia tuh. Dia mesti wudunya kayak Imam Maliki. Apa bedanya? Pas ngusap pala baik, cuci tangan tuh sunnah, kumur-kumur tuh sunnah, ngisap air ke hidung tuh sunnah. Yang mulai wajib wudu tuh mulai basuh muka, itu wajib tuh. Makanya harus kena galo sini sampai sini. Yang berjambang ya, itu harus kayak gini dia supaya masuk air situ. Jangan tidak sah wudunya, karena ini rukun wudu. Lengan sampai siku, ini keran. Kalau dalam ayatnya tuh tangan sampai siku, ini tangan sampai siku, maka model ini dia air ke sini. Ngapa tidak siku sampai tangan? Kalau model ini tidak basah sininya kelak, sikunya. Nah maka model ini bentuknya. Itu ini. Nah kalau Imam Syafi'i wudunya kepala, ini kepala, ini kepala, ini kepala, ini kepala, itu terserah. Boleh sini, boleh ini telinga, itu. Dan itu kaki. Kalau Imam Maliki dah, bedanya di Imam Maliki, kalau Imam Syafi'i itu boleh batas ini, boleh itu. Imam Maliki tadi pas di kepala ini ambil air, usap, itu. Cuma itu aja bedanya. Kalau kaki sama, kaki kanan, kaki kiri. Kalau Imam Syafi'i tadi tangan, kumur-kumur, ngisap hidung, air ke hidung, lengan kanan, lengan kiri 3 kali. Muka dulu, lengan, kepala boleh sini, boleh sini, telinga boleh kanan dulu, boleh serempak, kaki. Kalau Imam Maliki tangan, kumur-kumur, ngisap air ke hidung, muka, lengan, kepala itu tadi. Set, berbunyi dia. Set. Baru kaki. Itu cara wudunya Imam Maliki. Jadi kalau bersentuhan tino lanang suami istri, tidak batal wudunya kalau lagi tidak bernafsu. Tapi ibu misalnya
Solat Isya berwuduknya pakai handuk itu. Begitu suaminya nengok, Allahu Akbar, Bu. Ya Allah. Ngapo? Semayanglah ibu dulu. Ayah ngapo? Aduh. Ini misalnya pengantin baru 70 tahun. Nah yang model itu, nengok model itu banyalah nafsu, apalagi senggolan itu. Nah yang model itu tidak boleh. Dan kalau dia ada rasa biasa-biasa baik, boleh. Jadi kalau ibu nengok ngapu beda-beda, itu memang beda-beda. Jadi jangan kita kaget, maka ini perlu kita pahami itu. Di kalangan kita mungkin ada orang Muhammadiyah, tidak batal wuduknya pakai majelis tarjih, adonian majelis tarjihnya, silakan, tidak masalah. Tidak perlu kita sibuk urusan yang demikian itu. Ini kata Imam Syafi'i, nah Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Tidak sengaja, tidak bernafsu tapi tidak bernafsu, batal wuduknya, wuduk lagi. Maka itulah kalau misalnya kan dia masih punya bayi itu, ya ambil adik ni, taruh di kursi itu kata suaminya. Bukan jijik dan sebagainya, taruh supaya wuduknya tidak batal. Itu Imam Hanafi tidak batal. Naknya bernafsu, tidak bernafsu, itu. Imam Maliki batal jika bernafsu, kalau tidak bernafsu tidak batal. Itu tentang bersentuhan kulit suami istri. Lalu ke berikutnya anak angkat. Paham kan anak angkat? Anak yang diangkat. Wa ma ja'ala ada'iyaakum abna'akum zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandungmu. Ini yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, sedangkan Allah mengatakan yang hak dan dia menunjuki kepada jalan yang benar. Tidak ada persamaan anak angkat dengan anak kandung. Ini jangan nanti, aku dari kecil Pak Ustaz ngambilnya dari bayi, langsung kusambut itu. Tetap dia bukan anak kandung, anak angkat. Macam mana caranya supaya anak angkat ini tidak batal wuduk atau jadi mahram bagi kita? Muhrim maksudnya. Yang pertama, mengambil anak angkat dari pihak masih ada hubungan keluarga suami istri. Misalnya kalau ingin ngambil anak angkat perempuan, itu dicari-cari dari saudara kemunakan suami itu. Karena kemunakan maka dia mahram. Jadi kalau misalnya saya nak ngangkat anak angkat, saya ngambil ponakan saya, anak kakak atau anak ayuk saya yang tinung. Nah anak ayuk saya, anak kakak saya itu jadi anak angkat saya, itu tidak batal wuduk karena haram saya nikah dengan dia. Itu anak kakak saya itu, kalau kakak saya mati, saya berhak jadi walinya, kan? Nah itu. Kalau nak ambil anak angkat lanang, ambil dari keluarga bini. Sebab tidak mungkin orang rumah kita itu selingkuh dengan ponakannya, dan ponakan tidak mungkin pula ada selingkuh dengan bibinya, karena statusnya sama dengan maknya. Payah Pak Ustaz, ayuk kami dan tak ngasih awak anaknya 11. Aku banyak kasihan nengoknya, berimpit itu tuh. Solusi kedua, dijadikan hubungan mahram karena persusuan. Ngambil bayi
Nanya nyusui dengan istri saya. Itu namanya anak susuan. Anak susuan saya tidak boleh nikah dengan dia kelak, dan tidak batal wuduk saya, termasuk anak saya yang lanang, misalnya anak angkat saya Tino ni, dia tidak batal wuduknya karena saudara sepersusuan. Kita ikuti kaidah yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi sallallahu bersabda, "Yahrumu minar rodai ma yahrumu minan nasabi." Persusuan itu menyebabkan terjadi hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Hubungan persusuan, sehingga hubungan persusuan tidak hanya anak susu atau saudara susu, tetapi juga menyangkut hubungan yang lainnya. Jika dalam hubungan kemahraman anak keturunan ada 7 dan hubungan kemahraman pernikahan ada 4, hubungan mahram karena persusuan ada 11 gabungan dari keduanya. Itu hubungan. Karena nikah itu mertua, adik ipar, kakak ipar, itu selagi nikah. Saya misalnya nikah dengan bini saya, adik bini saya itu tidak batal wuduknya dengan saya. Haram saya menikah dengan dia, kecuali bini saya meninggal atau cerai. Kata orang ganti tikar boleh karena salah satunya sudah meninggal. Ada hubungan mahram karena berstatus paman, ada hubungan mahram berstatus persusuan, ada hubungan mahram karena mertua, ada hubungan mahram karena mertua persusuan. Itu. Nah, terkait dengan pertutuan ini, persusuan tuh tidak bisa basing-basing. Itu yang pertama, usia bayi sebelum 2 tahun. Ngambil bayinya itu umurnya belum sampai 2 tahun. La rada'a illa ma kana fi haulain. Tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Itu satu. Bayinya itu belum berusia 2 tahun atau di bawah 2 tahun atau 2 tahun ke bawah. Di atas 2 tahun tidak boleh, karena dalam Al-Quran menyusui itu selama 2 tahun. Minimal 5 kali persusuan. 1 kali persusuan batasnya ketika bayi menyusu sampai kenyang dan melepaskan sendiri. Maksudnya bukan 5 kali 5 hari itu. Anak tu nyusu, lepaskannya, nyusunya lagi, lepaskannya. Dalam 1 jam yang sama, nyusu lagi, lepaskannya lah 3. Ingat Pak, ya, 3 ya, 3. Nyusu lagi, 4 ya, ngomong dengan suaminya. 5. Ada kemarin saya dengar di YouTube, saya ngambil anak angkat dengan Buya Yahyanya nano. Jadi saya suruh istri saya menyusui. Maaf ngomong, istrinya itu mandul. Itu sering dia, macam mana orang mandul nak nyusui? Itu tidak bisa, tidak keluar air susunya itu tidak sah. Itu. Atau bayi itu di atas umur 12 tahun atau bayi umur 17 tahun misalnya, tidak boleh, tidak sah. Itu bayinya itu. Nah, ini contoh kita ini parah-parah nih anak. Tuh syaratnya. Ada orang maksud saya ngambil anak angkat lapaut. Umur 4 tahun, bapaknya meninggal, misalnya ibunya meninggal. Kita kesian nengok, hubungan famili tidak ada, pernah tidak ada. Kita angkat, itu tidak bisa. Atau umur 3 tahun, atau kita ngambil anak di panti, itu. Atau memang mulai dari kecil, tapi bininya tadi umur lah 55.
Kan anaknya nikah galo, tidak ada gawe, sepi di rumah nih. Ambillah bayi. Macam mana nak nyusul lagi? Itu. Orang telah menopos begitu kan. Jadi yang demikian, kalanya besar kelak, itu bisa batal wuduk suami kepada anak itu karena bukan mahramnya. Walaupun itu diambil dari bayi, itu yang dimaksudkan. Jadi tidak bisa. Itu dikatakan mahram. Anak angkatnya tetap anak angkat. Tapi wuduknya, kalau persusuan tadi, tidak batal wuduknya. Kalau bapak tu nanti duda, anak gadis itu tuh besar, tidak pacaknya nikah dengan anak tu, karena dia pernah menyusui dengan istrinya dahulu, itu anak persusuan namanya. Tapi kalau anak itu tidak sepersusuan, tidak ada hubungan famili, ibunya meninggal, bapak tu boleh nikah dengan anak angkatnya. Itu. Karena tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada mahram dia itu. Itu. Lalu anak di luar nikah, ini istilah kita nih. Mana anak luar nikah nih? Anak LKMD, tahu LKMD? Lamar keri meteng dhisik, lamar kendian mengandung duluan. Tidak membatalkan wudhu karena anak itu anak istrinya, atau laki-laki tersebut sudah menikah dengan ibunya yang lahir dari ibunya, maka itu anak seibu. Maaf, misalnya saya metean telanjur, nah tahu-tahu orang rumah hamil 5 bulan baru nikah, hamil 5 bulan nikah, lahir anak tutinu. Itu kan kata anak orang nikah. Baik aku dewek yang menikahi istri saya, atau saya lari ke Papua, istri saya nikah dengan lanang lain, itu anak kalau dia tinu tidak batal wudunya, karena bapak tulah nikah dengan maknya. Saya misalnya nikah dengan bini saya, lah hamil duluan, itu tidak batal wuduk saya, karena itu anak istri saya. Cuma anak itu tidak bisa berbin kepada bapaknya kalau dalam Islam. Kalau di hukum negara kita tetap pakai bin bapaknya. Itu. Ini kan kita tidak ngomong masalah hukum kita. Kalau hukum Islam tidak ada haknya waris. Macam mana kalau lahir adiknya lanang dan sebagainya? Ya tetap itu namanya satu ibu, saudara seibu. Ada saudara sebapak, ada saudara sebapak. Macam mana? Bini saya meninggal, saya nikah lagi, beranak lagi, istri yang baru tu, anak saya lah ada 2. Dengan anak saya yang nikah lagi tu saudara sebapak namanya. Atau saya meninggal, bini saya masih muda, nyo nikah lagi, anak saya dengan bini saya tinggalkan 2 orang. Bini saya nikah lagi dengan orang, lahir lagi 1 orang. Itu saudara seibu namanya. Tidak batal wuduknya. Termasuklah anak haram. Kata kita ada pula anak haram. Yang haram tu mak baknya, anak tu tidak. Ada yang lebih parah lagi, anak kampung. Ada ngomong tidak ada anak kampung. Itu. Anak tu tetap suci hukumnya. Ini tentang ni. Jadi banyak yang kita ragu-ragu tu akhirnya terjawab. Walaupun ibu-ibu tidak bertanya. Aku tahu ibu tidak bertanya, cuma tidak tahu apa yang nak ditanya. Aku jelaskan baik. Betul.